Walaupun guru sekalipun Bapak Ibu, ketika Allah lupakan dia, maka dia pasti akan lupa Bapak Ibu. Ngerti ya? Ketika contoh kita bilang, alah itu aja nggak bisa. Besok Allah bilang, coba dulu yang kamu bilang orang nggak bisa, sekarang aku berikan kepadamu. Ketika kita menjalaninya, kita nggak mampu untuk menjalaninya Bapak Ibu. Makanya jangan pandang apapun terhadap apapun yang Allah ciptakan itu lemah Bapak Ibu. Jangan pandang apapun terhadap apapun Allah ciptakan itu salah Bapak Ibu. Karena setiap kesalahan itu bisa jadi karena dia lupa, bisa jadi karena walaupun dia lupa, bisa jadi dia nggak tahu. Walaupun dia nggak tahu, bisa jadi dia lupa. Nah, akhlak di sini Bapak Ibu. Ketika kita melihat kesalahan orang lain Bapak Ibu, mampukah kita mendoakan? Mampu nggak itu? Kalau mampu, begitulah Rasulullah Bapak Ibu. Contoh kita lihat orang lain salah. Kata Rasulullah, ketika engkau melihat kesalahan, maka ingatkanlah orang yang melakukan kesalahan itu. Jika engkau tidak mampu untuk mengingatkan kesalahan itu dengan lisanmu, maka doakanlah dia. Contoh ada orang salah, kita ingatin ada caranya. Contoh, itu salah, nggak boleh Bapak Ibu. Semua itu ada cara. Contoh misalkan Bang Indra, contoh tadi ya, dia merokok nih. Contoh kita bilang lah, Bang Indra orang nggak pernah belajar, makhluk yang merokok. Kapan kita ingatin? Setelah acara Bapak Ibu. Bagaimana cara ngingatinnya? Kita dekatin dulu Bang Indra, kita ajak dulu dia ngobrol gitu. Bukan langsung kita bilang, abang tadi kok langsung merokok. Nggak terima orang Bapak Ibu. Tetapi kita ngobrol dulu, ajak ngobrol, ajak berkawan segala macam. Terus kita bilang, mohon maaf bang, abang udah pernah ikut Mahalul Qiyam cara gitu loh. Apa itu Mahalul Qiyam? Kita bilang gini. Akhirnya kita bilang, mohon maaf bang, sebenarnya kalau Mahalul Qiyam itu Rasulullah hadir loh. Terus makbul loh doa. Iya ya, dia bilang. Iya gitu. Maka lebih baik ketika Mahalul Qiyam, kapanpun abang ada Mahalul Qiyam, abang tuh nggak usah merokok, abang tuh nggak usah ngobrol. Kenapa? Lebih baik abang berdoa, khusyuk, fokus ke hati. Maka orang akan terima Bapak Ibu. Ngerti ya? Bukan menyalahkan. Contoh misal pun Bang Indra adalah orang yang udah pernah belajar Bapak Ibu. Bukan langsung kita ingatin, bang, abang kan udah tahu gitu loh. Kenapa pula masih merokok? Kenapa pula masih ngobrol? Nggak gitu caranya. Biarin aja dia dulu. Kenapa? Pada waktu itu bisa jadi Allah uji kita. Allah uji begini nih. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, apakah kita merasa lebih baik daripada orang yang salah itu? Ketika kita merasa lebih baik daripada orang yang salah itu, besok Allah buat kita salah, sehingga Allah bodohkan kita Bapak Ibu. Lalu Allah akan berkata, jangan pernah menyalahkan hambaku, karena setiap hambaku salah adalah karena dia lemah, dan akulah yang maha kuat dan maha berkuasa. Ngerti nggak? Jadi caranya, contoh Bang Indra tadi, habis selesai Mahalul Qiyam, ingatin, bang, mohon maaf bang, saya kan nengok tadi, abang kan udah belajar tuh, tadi Mahalul Qiyam, abang kan merokok tuh. Iya, kata cikgu kan nggak boleh bang merokok. Kayak gitu caranya. Akhirnya Bang Indra nggak usah diingatin, dia ingat lagi kan gitu. Oh iya, lupa aku man. Misalnya contoh Bang Usman ingatin aja, ya kan? Tapi kalau salah cara Bapak Ibu, orang nggak terima Bapak Ibu. Karena orang itu rata-rata tuh pakai perasaan. Setiap kita menyalahkan orang, nanti Allah buat kita salah. Dalam hidup ini nggak ada manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dan jangan menuntut kebenaran daripada manusia, karena tidak semua manusia itu benar, tetapi manusia semua hanya belajar untuk benar Bapak Ibu. Nah itu akhlak. Dan ini dipakai Bapak Ibu, ini ilmu yang paling penting Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu ya, saya bukan memperbandingkan, ini contoh analoginya saja gitu. Kita sholat pun, sholat 5 waktu nggak tinggal-tinggal Bapak Ibu, tapi akhlak kita buruk, orang nggak suka Bapak Ibu. Kita nggak sholat Bapak Ibu, akhlak kita baik, lebih suka orang pada orang akhlak baik Bapak Ibu. Untuk apa sholat itu? Untuk memperbaiki akhlak kita gitu. Sehingga ketika kita sujud, contoh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, ya kan, hamba memujimu. Kita lemah. Apa yang kita hebatkan di dalam hidup ini? Kepala kita kan gitu.
isi pikiran kita, ilmu kita gitu. Tetapi ketika kita sujud Bapak Ibu, mohon maaf, bahagian dubur itu di atas bahkan kepala di bawah, dan kita bilang, katakan, kita akui bahwa Allah Maha tinggi dan Allah Maha suci gitu. Kita ini lemah, kita ini hina. Ngerti nggak itu? Nah itu sadar ilmu, sadar Bapak Ibu, itu akhlak. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ketemu orang sholat dari 5 waktu, misalnya, ini contoh ya, bukan saya bilang nggak sholat, nggak boleh sholat, contoh. Ada orang tuh sholat 5 waktu nih, nggak pernah tinggal baca Quran, zikir segala macam, tetapi pas ketemu orang dia sembarangan. Ada orang nggak pernah sholat, tetapi ramah kali, baik kali, penolong. Bapak Ibu suka yang mana? Yang mana? Ya ramah kan? Maka ada suatu kisah Bapak Ibu, ada seorang murid nanya sama gurunya Bapak Ibu. Ditanyalah pula sama gurunya, guru saya mau tanya, manakah yang lebih baik? Apakah orang yang sholat tetapi akhlaknya buruk, atau orang yang tidak sholat tapi akhlaknya baik? Dibilang sama gurunya, wahai murid, orang yang tidak sholat tetapi akhlaknya baik itu juga orang baik. Orang yang sholat tetapi akhlaknya buruk itu juga orang baik. Dibilang sama gurunya, tahukah kamu siapakah orang yang buruk? Tidak wahai guru, orang yang buruk adalah kita, yaitu orang yang menceritakan dan menilai dan melihat kesalahan orang lain. Terus gurunya berkata, bisa jadi orang yang akhlaknya buruk tetapi dia terus sholat, bisa jadi dengan terus dia sholat, maka dengan sholat itu nanti lama-lama akhlaknya menjadi baik. Dan bisa jadi orang yang tidak sholat tapi karena akhlaknya baik, lama-lama dengan akhlak baik itu akhirnya dia sholat Bapak Ibu. Yang buruk siapa? Aku guru dan dirimu murid yang menceritakan mereka. Maka jangan pernah menceritakan keburukan orang lain kalau misalkan engkau ingin diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Jangan pernah menyimpan keburukan kepada siapapun, walaupun sebesar biji zarrah Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu mati kita kapan Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu tahu, ketika kita meninggal, roh ini keluar daripada jasad kita. Apa yang kita simpan bersamaan dia keluar dengan ruh tersebut Bapak Ibu. Ketika kita ada, walaupun sebesar biji zarrah, sebesar debu, rasa iri, rasa dengki, rasa amarah, rasa dendam terhadap orang, maka dipastikan kata Rasulullah, engkau akan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk Bapak Ibu. Kita nggak tahu mati kita kapan Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita belum mampu menyimpan kebaikan-kebaikan, kebenaran di dalam kalbu kita, minimal jangan pernah ada menyimpan keburukan-keburukan walaupun sekecil debu Bapak Ibu. Tapi usahakanlah terus, simpanlah kebaikan-kebaikan di dalam kalbu, agar supaya nanti ketika keburukan masuk, maka keburukan itu bisa ditolak oleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kalbu Bapak Ibu. Begitulah kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah akhlak Bapak Ibu. Paham nih sampai sini? Itu yang perlu kita ketahui. Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah namanya, yaitu akhlak terpuji, akhlak mulia ataupun baik. Contoh akhlak mahmudah ataupun akhlak terpuji diantaranya adalah sopan santun, jujur, tawadhu, tawakal, sabar, ikhlas, sifat-sifat baik itu semua. Contoh perbuatannya Bapak Ibu, sopan santun. Jadi akhlak itu, orang berakhlak selalu memakai 3 kata Bapak Ibu. Orang berakhlak selalu memakai 3 kata. Selalu dia memakai kata maaf, walaupun dia tidak salah Bapak Ibu. Yang kedua, dia selalu memakai kata tolong. Dan setelah dia memakai kata tolong, dia selalu mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Contohnya misalnya, kita nih kadang-kadang mentang-mentang kita di atas, kita sok-sokan, betul ya? Mentang-mentang kita tua, kita sok-sokan sama anak-anak, karena anak orang tua. Padahal apa kata Rasulullah? Malam yarham saghirana
wa yujilla kabirana falaysa minna. Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda daripada kami serta tidak menghormati yang lebih tua daripada kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, kata Rasulullah. Kalau ada orang tua, ya kan, nggak sayang sama anak muda, Rasulullah tak mengakui dia sebagai umatnya. Kalau ada anak muda nggak hormati orang tua bapak ibu, maka Rasulullah tidak akui dia sebagai umatnya. Kita mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang kita punya titel, mentang-mentang kita punya harta, mentang-mentang kita ini lebih ganteng, mentang-mentang kita ini lebih baik, kan gitu. Kita sok-sokan. Contoh gini, kita ini orang tua, kita mau nyuruh anak muda, ambilkanlah dulu ini. Kita contoh misalkan suami, berikanlah abang dulu kopi, masakkanlah dulu abang. Di mana akhlaknya bapak ibu? Kalau berakhlak dimanapun dipakai bapak ibu, selalu gini, mohon maaf. Kalau kepada anak muda, mohon maaf, kamu sibuk nggak? Enggak pak, kan gitu. Boleh nggak bapak minta tolong? Tolong apa pak, kan gitu. Ketika orang tua memakai kata-kata seperti ini, anak muda tuh semangat ngerjainnya. Kadang-kadang ada anak muda, dia melakukannya tapi uring-uringan, kesel gitu. Tapi dia nggak bilang gitu. Ah enak orang tua, males ribut, durhaka pula, dibuat dia. Padahal dia buntu dalam hatinya, kan gitu. Kenapa? Karena kelakuan orang tua tadi. Contoh misalkan, mohon maaf kamu sibuk nggak? Enggak. Contoh misalkan dia dari jauh ya, oh sini dulu, udah sopan tuh. Jadi caranya gimana? Datangi. Contoh suami istri kan itu. Suami itu, tolong buruan ambil ando, kan gitu. Yang parah lagi istri gitu, tolong lu ambilkan gitu. Parah.